Waktu itu kami masih menempati rumah lama. Dulunya daerah itu adalah daerah perkampungan atau daerah pinggiran. Setelah digusur, kini menjadi kompleks perumahan mewah, mal yang besar dan kampus yang ternama. Sekilas tentang rumah lamaku. Rumahku itu lumayan besar, walau tidak bertingkat. Halaman depan, belakang dan sampingnya juga besar. Banyak tumbuh pepohonan, seperti pohon sirsak, pohon melinjo, pohon pisang, dan pohon sembung. Serta ada salah satu pohon besar yang sangat ditakuti warga kampung. Pohon itu tumbuh di halaman depan rumah, yaitu pohon tilahayu. Sebelum kami tinggal di Jakarta bersama dengan nenek dan kakek dan sekitar tahun 1990, ayah dan ibu memutuskan untuk pindah ke daerah pinggiran Jakarta. Adiknya mamaku sudah lebih dulu pindah ke sini. Karena tanah di sini masih murah, maka ayah dan ibuku ikutan pindah juga ke sini. Rumah kami bersebelahan dengan rumah pamanku itu. Sebelum kami pindah ke sini, warga kampung tidak ada yang berani melintas di depan rumah kami karena adanya pohon keramat tilahayu itu. Dari gosip yang beredar juga menyebutkan bahwa adanya bekas sumur tua di dalam rumah kami. Namun ayahku tidak peduli dengan keadaan itu karena baginya tanah ini murah dan memang ayah juga mempunyai kelebihan. Jadi sudah biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kejadian-kejadian aneh pun sering terjadi di rumah kami. Aku tidak bisa menceritakan semuanya karena terlalu banyak. Di sekeliling rumah masih banyak ilalang, semak-semak, dan area persawahan. Jadi wajar saja jika masih banyak ular yang berkeliaran di rumah penduduk. Saat itu aku masih berumur 5 tahun. Aku sedang asik main sendiri dengan melukis di atas tanah. Tiba-tiba, seekor ular hitam yang lumayan besar melintas di depanku dan masuk ke dalam rumah. Aku mengejar ular itu dan dia terpojok di sudut ruang tamu. Dengan sigap, ku pegang kepala ular hitam itu tanpa rasa takut. Aku berteriak-teriak memanggil ibu dan memberitahukan tentang ular itu. Anehnya, setelah ibuku datang, ular itu tiba-tiba menghilang dari genggaman tanganku. Ayahku hobi sekali berburu. Kadang beliau pergi beberapa hari untuk berburu bersama teman-temannya. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Ayah sedang pergi berburu. Aku dan kakakku tidur bersama ibu dalam satu kamar. Sekitar jam 3 pagi, kami terbangun. Kami mendengar suara langkah-langkah kaki dari luar rumah. Aneh, siapa malam-malam begini yang mengendap-endap di samping kamar kami? Apakah maling? Ibu mengintip dari balik gorden. Suara langkah itu masih sangat jelas terdengar, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar sana. Selain itu, suatu malam ibuku bermimpi ada seekor tikus putih jatuh dari langit. Tikus itu jatuh di samping rumah. Keesokan paginya, ibu mendatangi tempat itu dan ditemukanlah sebongkah batu alam berwarna putih yang sangat cantik. Ayah lalu membawa batu itu ke kota untuk dijual. Lumayan buat beli beras. Aku bukanlah anak kesayangan ibuku. Aku seringkali diabaikan. Kakakkulah yang selalu menjadi nomor 1. Aku tidak sekolah TK. Di rumah pun tidak diajari membaca dan menulis oleh ayah ibuku. Mereka selalu memprioritaskan kakakku. Waktu itu, aku merengek dan meminta segera dimasukkan ke sekolah dasar. Aku sudah bosan setiap hari hanya mengantar kakakku ke sekolah. Aku juga ingin segera sekolah. Suatu hari, ibu sedang menunggu kakakku di sekolah dan mengobrol dengan kepala sekolah. Aku merengek lagi minta sekolah.
Lalu kepala sekolah itu iseng-iseng mengetesku dan mereka sangat terkejut karena mendapatiku sudah bisa membaca dan berhitung kali-kalian dengan angka ratusan. Padahal aku tidak pernah diajari hal-hal itu oleh orang tuaku. Ya, aku bisa dengan sendirinya. Aku pun masuk ke sekolah dasar. Aku mendapat ranking 1 di sekolah. Pernah suatu hari, saat sedang ulangan, aku tidak tahu jawaban satu soal. Lalu, tiba-tiba aku melihat sebuah tulisan berwarna hijau neon. Lalu aku tuliskan tulisan itu untuk menjawab soal yang tidak aku bisa tadi. Ajaibnya, ternyata jawabanku itu benar. Pernah juga saat kembali ke kampung dari berlebaran di Jakarta, kami diantar oleh tante menggunakan mobil mewah. Kami turun dari mobil menuju ke rumah. Dari kejauhan, aku melihat anak tetanggaku. Sepertinya mereka iri denganku dan kakak yang memakai baju bagus. Mereka terlihat berbisik-bisik. Anehnya, aku dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Aku bertanya kepada kakak, apakah dia mendengar juga apa yang mereka bicarakan? Kakak menjawab, mana mungkin dengar. Jarak kami dan anak-anak itu sekitar 30 meter. Ada satu kejadian yang paling menyeramkan. Ayahku banyak mempunyai benda-benda sakti seperti keris, batu-batuan, bambu petuk, ekor tupai, rantai babi, dan lain-lain. Benda-benda itu ada yang datang dengan sendirinya, warisan turun-temurun, atau bahkan yang tiba-tiba dikasih oleh orang yang tidak dikenal. Suatu hari, salah satu keris itu mendatangi ayah melalui mimpi dan meminta tumbal kepala sapi. Ayah mengacuhkannya hingga mimpi yang sama untuk yang ketiga kalinya. Ayah tetap cuek. Ayahku berkata, untuk makan keluarga saja susah, itu malah minta kepala sapi. Ayah tidak menuruti kemauan keris itu. Terkadang, malam-malam aku terbangun. Aku heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh ayah dan ibuku. Dengan menggunakan senter kecil, mereka menyeroti kepala kakakku, lalu mengoleskan semacam salep dan mengambil hewan-hewan kecil berwarna hitam. Malam demi malam mereka melakukan hal yang sama. Terkadang aku mendapati mereka menangis sambil memeluk erat kakakku yang lelap tertidur. Sekilas aku melihat kepala kakakku malam itu. Rambutnya banyak yang rontok, membuat kepalanya gundul di beberapa tempat. Aku tidak mengerti mengapa kepala kakakku banyak luka seperti membusuk. Aku cuek saja dan kembali tertidur. Berbagai cara pengobatan sudah dilakukan untuk kesembuhan kakakku, tapi tiada hasil. Ternyata penyebabnya adalah keris itu. Karena tidak mendapatkan tumbal kepala sapi, maka keris itu ingin mengambil kepala kakakku. Ayah lalu membuang jauh-jauh keris itu. Akhirnya, penyakit kakakku berangsur-angsur sembuh.